Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam kitab sucinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala aidan, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah ucapan yang jujur, ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ketika seorang hamba bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia ucapkan ucapan yang jujur, ucapan yang benar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki urusannya dan akan mengampuni dosa-dosanya. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Barang siapa yang mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, sungguh ia akan mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa jemaah, kita sudah berada di Ramadan keberapa jemaah? Ke-11 jemaah. Pertanyaannya, di 10 hari bulan Ramadan yang telah berlalu, sudah maksimalkah ibadah kita? Sudahkah kita mengisi hari-hari yang mulia tersebut dengan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataukah kita banyak melakukan kelalaian, kemalasan? Maka hendaklah kita mengisi hari-hari yang istimewa di bulan Ramadan ini dengan bersemangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita patut untuk muhasabah diri. Sepertiga bulan Ramadan yang telah berlalu, sudah dapat berapa juz jamaah tilawahnya? Peningkatankah atau masih datar-datar saja seperti hari-hari sebelum Ramadan? Dan kembali kita ingatkan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan meningkatkan semangat ibadah. Jangan bulannya istimewa utama, tapi amalan kita tidak kita tingkatkan, tidak. Masuk 10 hari terakhir, lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
meningkatkan kembali semangat ibadahnya. Masya Allah. Dan kita masih dalam kelanjutan pembahasan Hisnul Muslim, benteng seorang muslim, yang dalam kehidupan kita sungguhlah kita membutuhkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu menjadi tameng kita, benteng kita, karena mara bahaya, keburukan, godaan senantiasa ada di hadapan kita. Dari syaitan-kah yang membisikkan, dari manusia yang jahat, yang burukkah, ataupun dari binatang-binatang yang berbisa. Oleh karenanya syariat kita menetapkan adanya amalan-amalan yang itu mendatangkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sampai di pembahasan keutamaan majlis zikir, keutamaan majlis ilmu, hadis-hadis yang dibawakan oleh Syekh Ali bin Wahab Al-Qahtani hafizallahu ta'ala. Dan pada kajian sebelumnya telah kita jelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki malaikat-malaikat yang Allah berikan tugas untuk mereka untuk mencari apa jemaah? Majelis ilmu. Dan ketika mereka mendapatkan orang-orang yang duduk di majelis ilmu, maka mereka saling menyeru, kemarilah katanya. Inilah yang kita cari jemaah. Ya, kemudian mereka mengelilingi orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Maka dikatakan majelis ilmu adalah majelisnya para malaikat, hadir di sana jemaah, hadir di sekeliling kita. Kemudian beliau membawakan hadis yang lainnya, al-muallif, ya, pengarang kitab, Anil Aghari Abi Muslimin annahu qala, berkata Al-Ghari Abi Muslim. Siapa namanya? Al-Ghari Abi Muslim. Diterangkan ia adalah seorang sahabat dari kalangan muhajirin. Apa yang ia katakan? Asyhadu ala Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma. Aku bersaksi bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahuma syahida 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya keduanya bersaksi jemaah, bahwasanya ia mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi Al-Ghari Abi Muslim bersaksi bahwasanya Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri, ya, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikah. Tidaklah suatu kaum mereka duduk pada suatu majelis, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menuntut ilmukah, duduk di kajiankah, ya, untuk berzikirkah, untuk membaca Qurankah, illa hafathumul malaikah, kecuali para malaikat mengelilingi mereka. Jadi hadis ini menegaskan sebagaimana hadis sebelumnya jemaah yang sudah kita bahas, yaitu malaikat hadir di majelis ilmu, hadir di majelis zikir. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, begitu juga rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti mereka. Wa nazalat alaihimus sakinah,
dan ketenangan sakinah turun kepada mereka. Makanya kalau orang-orang tuh duduk di majelis ilmu, mereka merasakan apa? Ketenangan jemaah, ketentraman. Kenapa? Rahmat menyelimuti mereka. Kemudian sakinah, ketenangan Allah berikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka, orang-orang yang duduk di majelis ilmu, memuji mereka di hadapan para malaikatnya. Dan inilah yang menjadi rahasia kenapa salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu, mereka amat sangat bersemangat untuk duduk di majelis ilmu. Karena ketenangan mereka dapatkan, rahmat mereka raih. Dan tidaklah dalam kehidupan dunia kita ini kecuali mencari apa jemaah? Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan, dan itu ada di majelis ilmu. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka suka dan gemar dan rajin duduk di majelisnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah merahmatinya, meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menghilangkan penderitaan orang yang beriman dari penderitaan-penderitaan di kehidupan dunianya. Jadi kalau kita menghilangkan jemaah penderitaan orang yang beriman dengan kesulitan hidup yang ia alami, misalnya kita membantunya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan penderitaannya di hari kiamat kelak. Dan kita ketahui bersama jemaah, hari kiamat itu adalah hari-hari yang penuh dengan kesulitan, betul tidak? Penuh dengan penderitaan. Bagaimana tidak jemaah? Kita berkumpul di padang mahsyar menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala itu sekian tahun lamanya. Sangat lama jemaah. Dan matahari Allah Subhanahu wa taala dekatkan. Saking sulitnya keadaan manusia di hari tersebut, saking gentingnya, menderitanya manusia, mereka enggak bertanya kepada orang terdekatnya di kehidupan dunianya. Wala yas'alu hamimun hamima. Seseorang tidak bertanya kepada orang terdekatnya di hari kiamat. Iya. Yubassarunahum, kata Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka melihatnya. Melihat tapi enggak sampai ngapain? Bertanya jemaah. Kenapa? Manusia kebingungan membawa diri mereka sendiri. Tidak kuat mereka jemaah memikul penderitaan di hari kiamat, kesulitan-kesulitan di hari kiamat, hingga disebutkan ada manusia yang tenggelam karena keringatnya sampai lehernya kah, sampai di pusarnya kah, di kakinya kah, dan yang lainnya dari keringat yang bercucuran. Maka sungguhlah kondisi manusia di waktu itu amat sangat sulit, amat sangat menderita, hingga mereka tidak bertanya kepada orang terdekatnya. Berbeda dalam kehidupan kita di dunia jemaah. Kita dengan orang terdekat kita itu ngapain? Ya sering ngobrol, betul nggak? Sering bertanya ini, bertanya itu, obrolan dalam makan kita,
obrolan ketika menyapa bertemu kan seperti itu. Di hari kiamat berbeda keadaannya. Maka ketika kita menghilangkan penderitaan kaum muslimin dengan penderitaan yang mereka alami, masalah ekonomika dan yang lainnya, kita membantunya walaupun tidak keseluruhan misalnya, walaupun sebagian, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan hilangkan penderitaan kita di hari kiamat. Inilah yang dikatakan jemaah, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis perbuatannya. Antum menghilangkan penderitaan seseorang di kehidupan dunia, balasan yang Allah berikan apa? Allah hilangkan penderitaan antum di hari kiamat. Antum berbakti kepada kedua orang tua antum, balasannya apa? Anak-anak antum akan berbakti kepada antum. Antum berbuat baik kepada orang lain, maka hakikatnya berbuat baik kepada diri sendiri. Ya, karena orang akan berbuat baik kepada antum. Ini sudah jelas ya. Maka yang Allah katakan, ketika orang berbuat kebaikan, hakikatnya dia berbuat kebaikan untuk siapa? Dirinya sendiri. Ya. Maka ini harus kita perhatikan jemaah. Jangan sampai kita memiliki sifat menutup mata, menutup telinga, tidak peduli dengan keadaan orang-orang susah di sekitar kita. Ada nggak sih di sekitar kita ini orang-orang susah? Ada jemaah. Bayar kontrakan susah, makan 3 hari sekali itu susah, bayar sekolah susah. Ada tidak? Ada jemaah. Maka jangan sampai kita menutup mata, menutup telinga, kita tidak peduli dengan keadaan mereka. Oh, yang penting anak sudah kecukupan, sudah nyaman dan seterusnya dengan keluarga anak. Tidak. Orang yang beriman, ia memiliki sifat apa? Peduli. Dan penderitaan kaum muslimin itu juga penderitaan kaum muslimin yang lainnya. Kebahagiaan mereka, kebahagiaan kita, gitu jemaah. Seperti satu kesatuan jasad. Jadi kalau di tubuh kita nih jemaah, kita sedang sakit nih, sakit gigi lah misalnya. Apakah anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit? Iya jemaah, nggak enak tuh ngapain. Maunya ngapain? Baringan aja kita istirahat. Ya, antum izin afan, anda nggak bisa berangkat ini, berangkat itu. Lagi sakit gigi katanya. Oh, mungkin dikatakan kepada antum, kan yang sakit giginya, antum masih punya kedua kaki kan gitu, masih punya 2 tangan untuk bekerja, beraktivitas. Ketika gigi kita sakit, maka yang lain juga merasakan sakit. Nggak enak aja mah dipakai aktivitas kan gitu, mengurangi konsentrasi kita, ketenangan kita dalam bekerja kan gitu. Seperti itu pula orang yang beriman, peduli dia, membantu dia, ia menghilangkan penderitaan yang dialami oleh kaum muslimin. Dan Allah janjikan Allah akan hilangkan penderitaannya di hari kiamat. Betul jemaah. Di hari kiamat ini kita amat sangat mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudahan Allah berikan untuk kita. Maka patutlah seseorang itu menangisi apa yang terjadi kepadanya di hari kiamat kelak. Dikhawatirkan dia mendapatkan penderitaan atau Allah berikan kemudahan untuknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW katakan, "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang meringankan, memudahkan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah mudahkan baginya urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Jadi kalau kita memudahkan urusan orang lain jemaah, Allah akan mudahkan urusan siapa? Urusan kita.
Gak cuma urusan dunia yang Allah mudahkan, tapi juga urusan akhirat. Tapi dalam kehidupan kita nih jamaah, segala sesuatu dibuat apa semua? Susah. Betul nggak? Maka mulailah ungkapan-ungkapan, harus ada pelicinnya nih. Betul nggak jemaah? Apa tuh pelicinnya? Oli kali jemaah ya. Betul. Konsep orang yang beriman itu memberikan kemudahan, bukan menyulitkan. Maka lihatlah, kalau kita memudahkan orang yang mengalami kesulitan, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita, maka masuk di dalamnya dalam urusan hutang. Kata Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau orang yang berhutang ini mengalami kesulitan, dia belum punya kelapangan, fanadhiratun ila maisarah, maka berikanlah apa cuma masa tenggang, berikanlah kelonggaran dalam menunaikan sampai dia memiliki kesanggupan. Kata Allah, sampai memiliki kesanggupan kelapangan jemaah. Bahkan Allah katakan, ketika kalian mensedekahkannya, maka itu lebih baik untuk kalian. Jadi kita mudahkan mereka. Kalau di waktu jatuh temponya nggak punya, kita kasih kelonggaran, tenggang waktu untuk dia menunaikan sampai kesanggupannya. Kata Allah, sampai dia sanggup, sampai dia mampu. Tapi jemaah, kalau yang berhutang dia memiliki kemampuan, tapi dia menunda-nundanya, nanti ajalah katanya, malah dia gunakan untuk kepentingan pribadinya yang lainnya, yang itu tidak penting. Dosa nggak dia? Dosa jemaah. Ya, hingga disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang yang memiliki kelapangan dan ia memiliki tanggungan hutang dan ia tidak tunaikan, maka itu kezaliman. Matlul ghani zulmun. Ya, menunaikan tanggungan padahal ia memilikinya, maka itu adalah suatu kezaliman. Kemudian Rasulullah SAW katakan, wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib orang yang beriman di dunia, maka Allah menutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Penting nih jemaah. Siapa dari kita yang nggak punya kesalahan? Siapa dari kita yang tidak melakukan jatuh pada keburukan? Ya, kita punya aib, punya kekurangan jemaah. Karena kesempurnaan hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kekurangan saudara kita, jatuhnya mereka dalam keburukan, tidak patut untuk kita apakan? Bicarakan. Enggak patut untuk kita jadikan apa? Buah bibir perbincangan jemaah. Enggak boleh. Apa itu namanya dalam istilah kita? Ghibah, betul tidak? Iya. Hati-hati jemaah. Apalagi kita sedang puasa jemaah. Hingga pendapat sebagian ulama, ghibah membatalkan puasa seseorang. Tuh, wajib dia mengqadanya. Kan seperti itu. Walaupun pendapat yang lebih kuat bahwasanya ghibah yang dilakukan oleh seseorang yang berpuasa ini menggugurkan pahalanya. Nah, jadi kalau kita menutup aib saudara kita, maka sungguhlah Allah menutup aib kita di dunia maupun di akhirat. Maka bisa jadi jemaah, ketika Allah nampakkan aib kita di hadapan orang lain, bisa jadi karena sebab kita membuka aib orang lain di hadapan yang lainnya. Al jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalannya. Antum gibain orang, maka antum akan digibain jemaah. Kan seperti itu.
Ya. Dan ingat jemaah, di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan mengadili kita di hadapan siapa? Seluruh makhluknya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala di hadapan seluruh manusia. Manusia yang pertama kali hingga manusia yang terakhir, semuanya jemaah Allah satukan. Allah kumpulkan di padang mahsyar. Kira-kira jemaah, dalam kondisi seperti itu Allah tunjukkan seluruh dosa-dosa kita selama di dunia. Kira-kira gimana? Malu gak tuh? Hah? Malu jemaah. Mungkin orang kan lihat kita, oh si fulan baik, oh si fulan banyak bantu, oh si fulan banyak ketaatannya. Iya, itu di pandangan manusia. Akan tetapi dalam kondisi tidak di hadapan manusia, dalam kondisi seseorang kesendiriannya misalnya, mungkin dia melakukan kemaksiatan, ya, dia melakukan kecurangan, dan itu tidak dilihat manusia. Dan ketika Allah perlihatkan itu semua di hari kiamat dari seluruh dosa kita selama di dunia, kira-kira kita gimana tadi? Malu dan sangat malu jemaah. Ya. Akan tetapi ketika kita menutup aib saudara kita di dunia, maka Allah akan tutup aib kita di mana? Di akhirat jemaah. Pengadilannya antara antum dan Allah saja. Allah tidak perlihatkan kepada seluruh makhluknya. Allah rahasiakan jemaah. Hanya Allah dan antum yang mengetahuinya. Dan Allah tunjukkan dan Allah perlihatkan seluruh dosa-dosa kita di dunia. Hingga dikatakan di dalam hadis bahwasannya orang tersebut yang Allah tunjukkan seluruh dosanya di dunia, dia mengira ini adalah kebinasaan untuknya. Kenapa jemaah? Saking banyak apanya? Dosanya. Kalau antum ditanya jemaah, dosa antum sampai umur antum sekarang banyak nggak kira-kira? Antum nih setiap hari ngumpulin satu kerikil saja jemaah, antum taruh kamar antum, dalam sebulan sudah berapa tuh kerikil kecilnya? 30 kan gitu. Dalam setahun 300 sekian kan gitu. 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya makin banyak jemaah. Maka sepertilah dosa kita kerjakan, kita lakukan, jatuhnya kita dalam kemaksiatan pandangan, lisan, perbuatan, kan gitu. Ketika Allah tampakkan, malu kita jemaah kalau itu disaksikan seluruh makhluk Allah di hari kiamat kelak. Tapi kalau orang menutup aib saudaranya di dunia, pengadilan Allah antara orang tersebut dan Allah Subhanahu wa taala. Allah perlihatkan dosa-dosanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala maafkan begitu saja. Langsung dimaafkan jemaah. Itulah yang dikatakan dengan fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Ia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang ringan, dengan hisab yang mudah, bukan hisab yang memberatkan, menyulitkannya. Betul, ia mengira akan binasa karena saking banyak dosanya, tapi kemudian Allah maafkan begitu saja. Maka tutuplah aib saudara kita jemaah. Siapa dari kita yang nggak punya aib jemaah? Hingga ungkapan para ulama, sekiranya dosa itu mengeluarkan aroma busuk, maka segala orang akan enggan untuk berada di sisi kita, di samping kita. Kita hamba yang banyak melakukan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya, menolong sesamanya jemaah. Iya. Dan itulah sifat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memiliki sifat kepedulian.
membantu, menolong, berbagi, memperhatikan orang-orang lemah di sekitarnya, untuk Rasulullah mengundang mereka berbagi kebahagiaan dengan mereka. Hingga disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ibghuni al-masakin." Rasulullah berkata kepada sahabatnya, jemaah, datangkanlah kepadaku orang-orang miskin. Diundang oleh Rasulullah, jemaah, mereka. Rasul ingin dekat dengan mereka. Yang bisa jadi manusia ini banyak yang jijik untuk dekat dengan orang-orang lemah. Ngapain sih mereka datang? Oh, ngapain? Tidak. Rasulullah mengundang mereka, ingin dekat dengan mereka. Rasulullah mencintai mereka. Hingga dalam doa yang maksur yang bersumber dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya Allah, berikanlah taufik kepadaku untuk menjalankan amalan-amalan kebaikan. Berikanlah taufik kepadaku untuk meninggalkan keburukan, kemaksiatan, dan tanamkanlah di dalam diriku kecintaan terhadap orang-orang miskin. Masya Allah. Apa kata Rasulullah tadi? Datangkanlah kepadaku orang-orang miskin. Rasul ingin berbagi kebahagiaan dengan mereka, dekat dengan mereka, mencintai mereka, membantu mereka, jemaah. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong sesamanya. Lihatlah ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebab orang-orang miskin di tengah-tengah kalian. Betul semua. Kita bantu mereka, Allah tolong kita, jemaah. Ya. Apa maknanya, jemaah? Kita ditolong oleh Allah, diberikan rezeki oleh Allah karena sebab orang-orang miskin. Sebagian ulama menjelaskan karena keikhlasan doa-doa mereka. Nah, karena keikhlasan ibadah-ibadah mereka, masya Allah, antum bantu mereka, jemaah. Kira-kira mereka mendoakan kebaikan tidak? Senang banget mereka, jemaah. Dan masukkan kebahagiaan ke dalam hati orang yang beriman, itu adalah suatu ibadah. Penting, jemaah. Ya, perhatikan sekitar kita, kepedulian kita. Nah, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, yang dalam kelanjutan sabdanya Rasulullah SAW menyinggung terkait dengan keutamaan duduk di majelis ilmu. Lihatlah, jemaah, Rasulullah mengaitkan dengan apa tadi? Memberikan kemudahan, yang meringankan penderitaan, menolong sama orang yang beriman, kan seperti itu. Kemudian Rasulullah kaitkan dengan menuntut ilmu, jemaah. Kenapa? Itu semua bisa kita lakukan dengan tuntunan adanya ilmu, jemaah. Kalau nggak punya ilmu kita akan hal tersebut, namanya manusia, dia cinta akan harta. Dan harta itu kalau makin banyak, manusia makin suka tidak? Makin cinta dia. Ya. Tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkannya, untuk berbagi. Berarti dorongan dia mengeluarkan sesuatu yang ia sukai, mengeluarkan sesuatu yang ia cintai untuk ia berbagi karena sebab keimanan, dibimbing dengan ilmu, jemaah. Dan betul, kalau orang itu kalau sudah dunia, cinta dunia, tujuannya dunia, berat mengeluarkan hartanya, jemaah. Pernah ada pertanyaan masuk, jemaah. Ada orang mengeluhkan kondisi sulitnya di masa sekarang. Dia berbisnis, gagal, jemaah. Kemudian dia coba untuk bisnis yang lainnya dengan sekian modalnya puluhan juta, ditipu, jemaah. Akhirnya apa? Dari jemaah kita yang lainnya ini bertanya dia,
apakah dahulu kamu dengan uang-uang yang kamu miliki miliar dan seterusnya, engkau menunaikan zakat? Apa katanya? Tidak, katanya. Coba bayangkan, padahal zakat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tetapkan sedikit, kecil, atau dari sebagian besar harta kita yang kita keluarkan, kecil kadarnya. Berapa jemaah? 2,5%. Tapi karena orang ini adalah cinta dunia, ia dibutakan oleh dunia hingga hak orang miskin dia tidak tunaikan. Bayangkan, itu hak mereka jemaah. Jadi di harta kita itu ada hak mereka, ya. Sampai pada titik itulah manusia dibutakan oleh dunia. Dia saking cintanya kepada dunia, maka perbuatan-perbuatan yang tadi kita sebutkan, menghilangkan penderitaan kaum muslimin, meringankan kesusahan mereka, menolong mereka, ini tidak mungkin kita lakukan kecuali kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ilmu yang kita pelajari. Karena ilmu ini sumbernya apa jemaah? Wahyu. Qala Allah, firman Allah, qala Rasul, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menuntut ilmu jamaah, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Hingga dikatakan ini di antara jalan, ini di antara cara agar Allah mudahkan kita masuk ke dalam surga. Sampai segitunya Allah berikan motivasi, dorongan kepada kita. Dan tadi kita sudah sebutkan, jalan menuju surga itu mudah atau susah jemaah? Susah jemaah. Prosesnya kan panjang sekali itu. Berapa tahun tuh kita menunggunya hingga sirat membentang ke surga, di bawahnya neraka, kan gitu. Lebih tipis dari apa? Rambut jemaah. Lebih tajam dari pedang tuh jembatannya. Gimana jemaah untuk melewatinya? Kalau dengan akal pikiran kita selintas, mustahil, betul tidak? Iya. Tapi itu semua kaitannya dengan amalan kita, yang kita mampu melewatinya atau tidaknya. Dan kita akan melewatinya jemaah sendiri jemaah. Siapa yang menolong antum? Gak ada, kecuali kemudahan pertolongan itu dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berjalan menuntut ilmu agama Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalannya menuju surga. Mulia dengan ilmu jamaah. Majlis ilmu, majlis yang mulia. Maka salafun soleh mereka berlomba-lombaan dalam menuntut ilmu. Duduk di majlis ilmu, gak ada bosan-bosannya jemaah. Ya, kalau kita terkadang ini, masya Allah, duduk sejam, 2 jam di majlis ilmu sudah gelisah jemaah. Ya, seharusnya sebagaimana antum meyakini kita kebutuhan makan dan minum, nutrisi jasad kita, tubuh kita, kita anggap penting gak tuh? Wah, ini udah makan buah belum hari ini, kan gitu. Ya, apa yang anda makan nih hari ini, berserat atau tidak? Oh, kita perhatikan jemaah. Tapi terkadang kita luput untuk memperhatikan nutrisi untuk rohani kita, roh kita, yang itu didapatkan diantaranya di majelis ilmu. Maka anggaplah nutrisi roh itu lebih penting dari nutrisi jasad tubuh kita. Antum kalau lapar jemaah, gak usah disuruh ke dapur juga, ke dapur cari makanan. Betul nggak bapak-bapak? Iya, kata ibu-ibu, oh betul tuh Ustaz. Ya, nggak disuruh makan juga, ambil sendiri. Haus, nggak disuruh minum juga, ambil minum sendiri, kan gitu. Maka untuk dulu di majelis ilmu seperti ini nggak perlu disuruh juga datang jemaah. Kenapa? Merasa butuh, merasa penting, kan seperti itu.
Ya, kita haus akan nutrisi ruh kita. Lihatlah orang-orang yang mereka ketika diberikan nasihat, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka malah berpaling. Bahkan nasihat tersebut dijadikan candaan. Ada tidak jemaah? Oh, banyak manusia itu. Diingatkan akan sholat, oh saya titip sajalah sholatnya katanya. Apa aneh titip-titip jemaah? Diingatkan, oh kita puasa lah bulan Ramadan ini. Apa kata mereka? Iya, bulannya bulan Ramadan katanya. Ya, kenapa tidak tersentuh mereka? Karena jauhnya mereka dari ilmu, tidak ada nutrisi pada ruh mereka yang membuat hati mereka menjadi tertutup. Tidak ada nutrisinya jemaah. Nah, kemudian Rasulullah SAW katakan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu rumah Allah? Apa jemaah? Masjid. Ya, maka musholla masuk di dalamnya. Ya. Terus suatu kaum berkumpul mereka. Ngapain? Baca Quran, mengkaji, mempelajarinya. Illa nazalat alaihim sakinah, melainkan ketenangan Allah turunkan untuk mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat menyelimuti mereka, wa hafathumul malaikah, dan malaikat mengelilingi mereka, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah menyebut orang-orang yang duduk di majelis ilmu di hadapan para malaikatnya, Allah memuji mereka. Berarti hadis ini jemaah senada tidak dengan hadis sebelumnya? Senada. Sahabat yang membawakannya berbeda. Ya, ini ada hadis lafaz sebelumnya kan gitu. Ini menunjukkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan keutamaan tersebut tidak cuma sekali, nggak cuma waktu itu saja, beda waktu, beda tempat, kembali lagi Rasulullah SAW ingatkan dan sampaikan. Nah, seperti itulah metode Nabi Muhammad SAW. Perlu adanya apa? Pengulangan. Dan pengulangan jemaah. Terkadang kita ini memberikan ya suatu kesimpulan yang sifatnya sempit sekali. Oh, kenapa kok ini? Oh, kemarin sudah dengar deh hadisnya. Oh, kenapa kok disinggung lagi? Dasar tidak. Mengingatkan ini untuk kembali memberikan apa? Dorongan kembali. Dan mereka yang melemah untuk kembali menguat. Dan mereka yang belum tahu, maka sungguhlah itu ilmu baru untuknya. Maka itulah yang dikatakan senantiasa hal-hal yang penting di dalam agama kita, maka Allah ulang-ulang dalam Quran. Begitu juga Nabi Muhammad SAW mengulang-ulanginya dalam sabdanya, karena pentingnya perkara tersebut, yaitu perkara terkait dengan menuntut ilmu. Antum nggak disuruh jemaah menuntut harta, mencari harta, antum melakukan kepanasan, kehujanan, korban waktu sekian dalam seharinya, capek letih, antum melakukan tidak? Iya, demi dunia jemaah. Tapi terkadang kita tidak melakukan pengorbanan sebesar itu untuk akhirat kita, betul tidak? Iya. Seharusnya orang itu untuk akhiratnya lebih semangat, lebih bersungguh-sungguh lagi kan gitu. Kenapa? Lafaz yang Allah gunakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa rahmah. Bersegeralah kalian, bergegaslah kalian untuk meraih ampunan Allah, rahmat Allah. Caranya gimana? Beribadah, duduk di majelis ilmu, melakukan ketaatan. Jadi untuk meraih ampunan, rahmat, pahala Allah, perintahnya gimana tuh? Bergegas, bersegera. Tapi kalau dalam urusan dunia, apa yang Allah katakan? Famshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian di penjuru-penjuru bumi. Untuk ngapain? Bekerja, cari maisha, berbisnis, berdagang. Tapi lafaz yang Allah gunakan ngapain? Berjalan. Rezeki Allah sudah tetapkan.
Kita mau berikhtiar, berusaha, Allah bukakan pintu-pintu rezeki jemaah. Tapi untuk urusan akhirat bergegaslah, bersegeralah kata Allah Subhanahu wa taala. Hingga dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu." Barang siapa yang seseorang dia lambat dalam beramalnya, lalai dalam beramal ketaatannya, maka sungguhlah nasabnya tidak bermanfaat untuknya. Maksudnya apa jemaah? Jangan sampai orang itu membanggakan nasab dia, tapi dia sendiri tidak mengerjakan ketaatan. Nasab kedudukan seseorang dari jalur keturunan ini dan keturunan itunya, itu nggak bermanfaat kalau dia tidak beramal ibadah. Ini menunjukkan amalan kita itulah yang menjadi apa? Titik penentunya. Bukan kita bangga aneh dari jalur keturunan ini, dari jalur keturunan itu, dari nasab ini, dari nasab itu, tidak. Kalau dia lalai, kalau dia lambat dalam beramal, maka sungguhlah nasabnya tidak bermanfaat untuknya. Ini menunjukkan bahwasannya segala sesuatu itu kita lakukan dan kita amalkan, dan itu adalah buah dari ilmu, yaitu dengan mengamalkannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lainnya, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, yang dikenal dengan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau hadis sebelumnya tadi siapa? Tidak boleh, tidak Al-Akhbar bin Abi Muslim yang tadi kita sebutkan. Sekarang dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin, tidaklah suatu kaum, ijtama'u yadhkuruna Allah, mereka berkumpul untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, la yuriduna bidzalika ila wajhah, dan mereka tidak menginginkan itu semua kecuali wajah Allah. Mereka mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, illa nadahum munadin minas sama, kecuali ada yang menyeru mereka dari langit." Ya, jadi kalau orang berkumpul untuk berzikir, bermajelis ilmu, ada yang menyeru dari mana jemaah? Dari langit. Apa yang dikatakan? Anqumu maghfuran lakum, bangkitlah kalian. Maksudnya bangkitnya di sini apa? Dari majelis ilmu. Sudah selesai nih majelisnya jemaah. Kita bangkit nggak tuh? Bangkit, bubar kita. Mau ngapain? Oh, mau sholat duha kah, syurukah? Kita berpaling untuk bangkit ngapain? Pulang ke rumah. Maka dikatakan, "Qumu, bangkitlah kalian dalam keadaan kalian diampuni." Masya Allah. Jadi orang-orang yang duduk di majelis ilmu jemaah, bangkitnya mereka dari majelis tersebut, berpalingnya mereka untuk kembali ke rumah mereka dengan urusan yang lainnya, maka sungguhlah mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi sudah kita sebutkan, dosa itu banyak atau sedikit dosa-dosa kita jemaah? Banyak jemaah. Maka amalan-amalan seperti ini amat sangat penting untuk kita lakukan, biar dapat apa? Ampunan. Berbuat dosa, segera untuk ngapain? Mengamalkan amalan yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya duduk di majelis ilmu, bangkitnya antum dari majelis ilmu dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian dikatakan, qad buddilat sayyi'atukum hasanatin, sungguh telah diganti keburukan-keburukan kalian, dosa-dosa kalian dengan kebaikan jemaah. Masya Allah. Ini orang-orang yang duduk di majelis ilmu, bangkitnya mereka meraih sesuatu yang besar, pahala yang agung. Apa tadi? Ampunan Allah berikan. Keburukan-keburukan kita diganti dengan kebaikan jemaah. Maka ini yang tadi kita sebutkan rahasianya
Kenapa salafun saleh mereka amat sangat bersemangat untuk duduk di majelis ilmu. Hingga Rasulullah katakan dalam hadis yang lainnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati taman surga, maka nikmatilah, kata Rasulullah. Singgahlah, itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang kita lewat-lewat aja jemaah. Ada undangan, oh kajian ini, ya kita baca doang kan gitu. Ya, Pak Rimbo itu kalau sudah hari Sabtu atau Jumat, oh bab apa nanti kata jemaah. Kenapa? Mau diumumkan undangan untuk jamaahnya, betul Pak Rimbo? Iya, mengundang jamaah, mengajak. Ya, kalau antum datang Pak Rimbo dapat pahala nggak jamaah? Dapat pahalanya jemaah, masya Allah. Betul. Gimana ini keutamaan yang besar jemaah? Antum bangkit dari majelis ilmu diampuni antum oleh Allah, dan Allah ganti keburukan antum dengan kebaikan. Anda pernah ketemu tuh ketika selesai kajian, kemudian beranjak pulang menuju parkir jemaah, ketemu bapak-bapak, ya sudah sepuh gitu kan. Kita ngobrol ringan sambil menuju tempat parkir. Tinggal di mana Pak? Oh di daerah ini katanya. Oh sering kesini Pak ke masjid? Ya alhamdulillah jadi jamaah rutin ikut kajian. Alhamdulillah kalau di hari yang lainnya kita di masjid ini, di hari yang lainnya di masjid itu, masya Allah. Kagum mana jamaah. Dengan siapa Pak kesini? Dengan istri katanya. Masya Allah jamaah. Dia ajak tuh istrinya jemaah menuju surga jemaah. Betul. Kan tadi disebutin, orang yang duduk di majelis ilmu maka Allah mudahkan jalannya menuju surga jemaah. Nggak tahu nih, mic-nya mungkin di setting gini ya Pak Rimbo ya, biar yang ngantuk bangun kayaknya kan. Ada krek-kreknya itu jemaah. Anda juga nggak tahu tuh. Kalau yang gitu-gitu jangan tanya Anda jemaah, tanya Pak Rimbo pokoknya. Nah, jadi masya Allah dia ajak istrinya itu menuju surga jemaah. Dari satu majelis ilmu ke majelis yang lainnya, masya Allah luar biasa jemaah. Makanya kalau kita bisa lebih sering, maka itu lebih baik. Kalau nggak bisa lebih sering, ya mungkin satu pekan sekali itu jangan lepas lah bahasanya. Sepekan 2 kali, sekali, lebih sering lebih bagus jemaah. Betul. Tenang tuh hati kita, terpancar cahaya keimanan jemaah. Makanya kalau orang-orang jauh dari majelis ilmu, sikap-sikapnya juga berbeda jemaah. Adab-adabnya, ya ini juga berbeda. Dia nggak punya rem gitu loh jemaah. Rem kita ini dengan apa ya? Rambu-rambu Allah, syariat Allah, ilmu Allah. Dengan duduk di majelis ilmu, dan Rasul katakan farta'u, maka nikmatilah majelis ilmu tersebut, maka singgahlah, duduklah di dalamnya. Dan ini pernah kita sampaikan kisah Umar radhiyallahu anhu dengan saudaranya dari Ansar. Umar sehari duduk di majelisnya Rasulullah. Saudaranya dari Ansar kerja jemaah. Besoknya gantian. Umar yang bekerja, saudaranya dari Ansar yang duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dekatkanlah diri kita, dekatkanlah keluarga kita dengan namanya majelis ilmu. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan ini yang terakhir jamaah ya. Duha jam berapa jamaah? 16. Masya Allah, masih ada beberapa menit ya. Ini dengan hadis yang senada semakna, tapi dari sahabat yang berbeda. Dari Sahal bin An-Hadzaliyah. Jadi namanya siapa? Sahal bin Al-Hadzaliyah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jalla fihi." Tidaklah suatu kaum mereka duduk pada suatu majelis berzikir kepada Allah, fayaqumuna, kemudian mereka bangkit, hatta yuqalu lahum, hingga dikatakan kepada mereka, qumu qad ghafarallahu lakum dzunubakum, bangkitlah kalian, Allah telah mengampuni kalian. Senada tidak dengan hari sebelumnya? Senada jemaah, dengan sedikit lafaz yang berbeda redaksinya, tapi maknanya sama. Wa buddilat sayyi'atukum hasanat,
dan Allah Subhanahu wa taala telah mengganti keburukan-keburukan kalian dengan kebaikan. Masya Allah Ta'ala. Dan amalan-amalan kebaikan seperti ini yang dikatakan bisa menghapuskan keburukan-keburukan kita. Gimana tidak? Allah mengganti keburukan kalian dengan kebaikan. Tapi sedikit jemaah yang kita ingatkan. Kemarin saya itu membahas hadis tentang ghibah jemaah. Tentang ghibah yang tadi sempat kita singgung. Kata ulama, dosa ghibah itu jemaah, ia tidak bisa digugurkan dengan apa? Puasa kita, sedekah kita, sholat yang kita kerjakan, kebaikan menolong orang lain dan yang lainnya, nggak bisa jemaah. Ini menunjukkan bahayanya dosa menghibah. Berarti gimana menggugurkannya? Bertobat dari dosa ghibah, antum doakan kebaikan untuk orang yang antum ghibahin, antum sebutkan kebaikannya di hadapan orang yang antum membicarakannya. Ya, kalau enggak, berat nih ghibah jemaah. Pahala-pahala ibadah antum ditransfer kepada yang antum ghibahin. Antum enggak punya pahala, diapakan? Maka dosa yang antum ghibahin ditransfer ke antum. Seperti itu. Nah, ini kembali kita ingatkan, jangan bermudah-mudahan dalam masalah ghibah, karena itu dosa yang tidak bisa dihilangkan dengan puasa kita, dengan sholat kita, sedekah kita ataupun yang lainnya. Maka ulama katakan dosa-dosa yang lainnya bisa dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Seperti itu. Nah, cukup jamaah ya, kita buka untuk tanya jawab bagi yang mau bertanya di sisa waktu yang ada. Masya Allah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak kebaikan dari majelis ilmu Ustaz. Dan kita juga mengetahui bahwa bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Bagi orang yang memiliki keterbatasan waktu, karena kan Ramadan itu tidak pindah bulan, dan waktu orang itu kesibukannya itu berbeda-beda. Nah, mana yang diutamakan? Apakah dia menghadiri majelis ilmu atau membaca Al-Quran? Karena kita sebagai mengetahui bahwa sebagai imam mazhab itu meliburkan kajiannya pada saat bulan Ramadan. Tapi tidak bisa dipilih juga Ustaz, karena kajian majelis ini itu bisa memberikan motivasi untuk memberikan pencerahan untuk mengejar amalan ibadah di bulan Ramadan. Itu satu Ustaz. Terus yang kedua Ustaz, yang dari kajian bulan lalu itu kan dari hadis Abu Hurairah kan dikatakan bahwa malaikat itu mendatangi majelis dan memanggil dan tunaikanlah hajat-hajat kalian. Nah, maksud hajat ini apakah tunaikanlah doa-doa kalian atau ada waktu khusus tertentu di majelis ilmu atau majelis ilmu untuk berdoa? Baik. Mau pencerahan. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ini pertanyaan yang sama jamaah ya. Kemarin belum lama tuh ngisi di Pelindo Tower sana. Pertanyaannya senada jamaah. Gimana nih kita duduk di majelis ilmu ya di bulan Ramadan, begitu ya, di sana ada perintah untuk memperbanyak baca Quran dengan waktu yang kita miliki. Kita ada waktu ini, waktu itu, tugas ini, tugas itunya dengan kesibukan yang lainnya. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Intinya jemaah, ketika seseorang memperhatikan hukum duduk di majelis ilmu mempelajari agama Allah, itu dikatakan wajib. Walaupun untuk hukum yang lebih rincinya ini dikembalikan kepada topik yang dikaji dalam kajian tersebut. Misalnya gini jemaah, ini majelis membahas tentang apa? Salat duha misalnya. Salat duha hukumnya apa? Sunnah. Maka duduknya kita di majelis tersebut juga sunnah. Ya. Ini bicarakan tentang tauhid misalnya. Ya. Maka bisa dihukumi dari duduknya kita di majelis itu tentang tauhidkah, tentang sholatkah, puasakah, yang sifatnya itu adalah kewajiban untuk kita, maka juga dihukumi wajib. Wajib perintah, ya, dengan sifatnya perintah yang lebih
ditekankan lagi gitu kan. Sunnah itu juga perintah tidak? Perintah jemaah. Intinya salafun saleh, orang-orang soleh terdahulu, ketika mereka membaca Al-Quran dengan sekian kali banyak, sekian kali menghatamkan, maka sungguhlah mereka tidak melalaikan terkait dengan menuntut ilmu yang itu sifatnya wajib. Gak mungkin mereka melakukan ibadah sunnah tapi melalaikan sesuatu yang wajib. Itu yang harus kita pahami jemaah. Maknanya apa? Ketika para ulama mereka memperbanyak membaca Al-Quran dan menghatamkannya di bulan Ramadan, maka sungguhlah amalan sunnah yang mereka lakukan tersebut tidak melalaikan terkait dengan apa yang sudah mereka tunaikan dari ibadah wajib. Jadi wajibnya tertunaikan, maka mereka fokus untuk ibadah sunnah yang amat sangat ditekankan di bulan Ramadan, yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran. Seperti itu. Maka bagaimana dengan kondisi kita? Dan kondisi kita tidak sebagaimana kondisi para ulama dengan keberkahan waktu mereka, umur mereka, ya. Maka kita melakukannya, duduk di majelis ilmu, begitu juga membaca Quran. Bagaimana dengan kadarnya? Seharusnya di bulan Ramadan ini lebih sering dan lebih banyak. Maksudnya apa? Jangan sampai seperti hari-hari sebelumnya. Dan kalau kita bahas lebih dalam, orang duduk di majelis ilmu seperti ini dalam rangka membaca Quran nggak sih sebetulnya? Ini pernah kita jelaskan. Membaca Quran dari sisi maknawiyahnya, membaca Al-Quran dari sisi kandungannya jemaah. Ya, maka ini juga bagian dari membaca Al-Quran. Ya, maka mereka ulama kita menunaikan menuntut ilmu, maka mereka memaksimalkan dalam ibadah yang sangat ditekankan di bulan Ramadan, yaitu membaca Al-Quran. Maka kita silakan duduk di majelis ilmu, karena itu kaitannya dengan kebaikan dan ada makna membaca Quran secara maknawiyahnya di dalamnya. Kemudian apa yang kita lakukan? Yang memperbanyak baca Quran juga di sela-sela aktivitas kita, semampu yang kita mampu untuk membacanya. Ya, misalnya kita mampu, alhamdulillah, sehari 1 juz, sehari 2 juz, dan yang lainnya, silakan coba memaksimalkannya dengan waktu yang kita miliki. Di sela-sela waktu kita baca Quran. Kalau ada waktu senggang ini, senggang itu, manfaatkan untuk baca Quran seperti itu. Kenapa? Bulannya Al-Quran, yaitu bulan Ramadan. Maksudnya apa jemaah? Ketika kita membaca Quran, memperbanyak secara harfiahnya, jangan sampai melalaikan untuk menunaikan kewajiban kita, namanya menuntut ilmu. Jadi seharusnya berjalan beriringan. Ya. Dan tadi kita sebutkan duduknya seorang di majelis ilmu itu bagian dari membaca Al-Quran secara maknawiyahnya. Kenapa? Disampaikan sabda Rasulullah, diterangkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lakukanlah keduanya. Ya, karena penting jemaah. Ya, karena penting keduanya. Maka ingin disebutkan oleh ulama, bagaimana kita baca Quran hanya harfiahnya saja tanpa maknawiyahnya misalnya. Silahkan. Tapi kalau dia baca Quran secara maknawiyahnya, di situ ada 2 penggabungan ibadah. Apa itu? Baca harfiah, begitu juga tadabburnya, merenunginya, dan tadabbur merenungi itu bisa didapatkan dengan duduknya di majelis ilmu. Ya, seharusnya tidak saling bertentangan, tapi berjalan beriringan jemaah. Ya, maka kita fahami makna ucapan salaf yang mereka meliburkan majelis ilmu mereka, maka sungguhlah mereka telah menunaikan apa yang harus mereka tunaikan dari menuntut ilmu. Ya, mereka sudah menunaikannya. Kalau kita jemaah dengan kadar ilmu kita, ya, dengan kadar keimanan kita, sudahkah kita menunaikan makna menuntut ilmu? Belum berani kita katakan sudah kan gitu. Maka porsi dalam membaca Quran dengan hadir di majelis ilmu berjalan beriringan. Kalau kita sudah pada posisi menuntut ilmu seperti para ulama kita yang wajib mereka kuasai, bahkan yang sunnah mereka kuasai pula terkait ilmunya, silakan antum lebih fokus membaca Quran dari mushaf, misalnya seperti itu.
Tapi yang ada ya belum berani kita katakan, oh kita sudah mempelajari agama sebagaimana para ulama dan menguasai, tidak. Maka berjalan beriringan. Maka kita lihat ketika ada sholat tarawih, ada ceramah tarawih tiap hari, silahkan, baik itu jemaah, nggak ada masalah. Kenapa? Itu nutrisi untuk roh kita. Sebagian orang tuh jemaah, maaf jadi, karena nggak datang Ramadan nggak ke masjid dia, datang Ramadan ke masjid dia, kan seperti itu. Maka itu momen pula untuk mengingatkan mereka, memberikan nasihat untuk mereka seperti itu. Maka berjalan beriringan. Kemudian yang kedua apa tadi? Tunaikanlah hajat-hajat kalian, ya. Maka ini ucapan malaikat kepada sesama mereka. Hajat-hajat tugas-tugas kalian apa wahai para malaikat? Mengelilingi mereka, ketenangan untuk mereka, meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridhaan mereka kepada para penuntut ilmu. Sebagian mengungkapkan, menjelaskan malaikat meletakkan sayap-sayap mereka ini ngapain? Mendoakan mereka jemaah, masya Allah. Jadi emang mereka diberikan tugas oleh Allah untuk mencari majelis ilmu dan menunaikan tugas-tugas mereka tadi, mengelilinginya, memberikan ketenangan dan seterusnya, mendoakan mereka, masya Allah. Nah, seperti itulah keutamaan orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Ya, maka mereka saling mengingatkan di antara para malaikat untuk menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk mereka. Masya Allah. Ada yang lain jemaah? Cukup ya? Barakallahu fikum. Semoga Allah berikan taufik hidayahnya dan bimbingannya kepada kita semua untuk di 19 hari atau 20 hari yang tersisa ini untuk semangat dan lebih semangat dalam ibadah jemaah. Siapa tahu ini Ramadan terakhir kita jemaah, nggak tahu jemaah. Setahun sekali datangnya, ya. Yang Allah kasih kenikmatan bertemu dengan Ramadan, maka syukurilah dengan maksimal di dalam ibadah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.